Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang bersyukur, berterima kasih hadirat Tuhan. Bersyukur buat kuasa darah Yesus yang menguduskan kita, melayakan kita untuk terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita dapat memuji, menyembah, bersekutu dengan Allah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat Yesus yang kau berikan bagi kami. Yesus, terima kasih buat darahmu yang kau curahkan untuk menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami, menguduskan dan melayakan kami untuk terus tinggal dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang terus memimpin, menuntun kami pada seluruh kebenaran firman. Waktu pagi hari ini kami mau menyembah-Mu, meninggikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Raja. Basuh Tuhan Maha Kudus, masuk dengan hatiku, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk dengan Maha Kudus, dengan darahnya domba, masuk dengan hatiku, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah dosa kamu, ku menyembahmu, disembahmu, sang namamu kudus, Tuhan. Masuk Tuhan Maha Kudus, dengan darah domba, masuk dengan hatiku, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu,
menyembahmu, ku sembahmu, menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, namamu kudus, kudus, namamu kudus, kudus, namamu kudus, Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik selamanya. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami sembah. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Allah.
Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, kasih yang mulia. Berikan hidupmu, gantikan kami. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu ya Allah. Terpujilah namamu, terima kasih, terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hanya karena kasih-Mu, hanya karena anugerah, kami ditebus, kami diselamatkan, kami dipulihkan. Bahkan Kau beri hak bagi kami menjadi anak-anak Allah. Kami memanggil-Mu ya Abba, ya Bapa. Kau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih, terima kasih. Karya-Mu ajaib, karya-Mu mulia, karya-Mu terbesar, teragung dan termulia dalam hidup. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Terpujilah namamu. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih.
Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kasihi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasihi. Kami bersyukur buat karya yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Lihat, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada yang pernah berubah kasih-Mu. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasihi. Sekali lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasihi. Yesus, Engkau ku kasihi. Yesus, Engkau ku kasihi. Sungguh kasih-Mu yang terindah, kasih-Mu yang terbesar.
Sebab Kau nyatakan dalam karyamu di kayu salib, menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami, melayakkan hidup kami, menjadi anak-anak ketebusan, memanggilmu ya Aba ya. Suatu biarlah kami menyadari status dan keberadaan kami sebagai anak. Dan biarlah kami menjadi anak yang menyukakan hatimu ya Bapa. Dengan kami hidup seturut dengan firman-Mu, kehendak-Mu. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk perintah firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Karena itulah yang seharusnya kami lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak Allah oleh karya penebusan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Samosir. Halo semua, Halo, jelas Pak Eri ya suara ya. jelas Pak. Ya, kita hari ini sampai kepada Titus 2 ya. Saya akan bacakan ada dua perikop. Perikop yang pertama adalah kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Ayat pertama, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, dalam kau jujur, dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Ya, perikop yang pertama ini judulnya adalah kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Ini Titus ini kan eh, salah satu anak rohani dari Paulus ya, yang dipercayakan untuk melayani di kereta ya, kereta. Jadi Paulus eh, mengingatkan, menasihati. Kalau sebelumnya di Titus 1 kemarin, Paulus mengingatkan Titus di dalam hal memilih penatua atau penilik ya. Syarat-syaratnya tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu ya, tidak sombong.
tidak pemarah, suka memberi tumpangan, ya. Artinya itu diberikan, eh, Paulus mengingatkan ataupun mengajari Titus di dalam memilih penatua di dalam pelayanannya di Kreta. Hari ini Paulus mengingatkan, mengajari Titus di dalam mm, jemaatnya, ya. Jemaat yang pertama itu adalah orang tua, ya. Orang tua, firman Tuhan bilang di ayat 2 tadi, orang tua hendaklah hidup sederhana. Artinya sederhana, jangan suka memamerkan, ya. Kalau sekarang ini kalau kita lihat di dunia apa ya, dunia media sosial di segala macam kan, banyak orang yang memamerkan apa yang menjadi kebanggaannya, ya. Jadi kita tidak boleh hidup apa ya, memamerkan, hidup sederhana saja, cukup cukup diri kita lah yang tahu, ya. Apa yang kita punya nggak perlu orang tahu. Jadi terhormat, terhormat artinya kita di disegani, ya, di dihargai oleh karena kita terhormat itu oleh karena pelayanan kita, ya, bukan karena kita orang kaya kita terhormat gitu, ya. Itu nggak salah juga, artinya Tuhan nggak melarang kita untuk menjadi orang orang yang diberkati, tapi lewat harta yang kita punya itu, lewat berkat yang dikasih Tuhan itu, kita harus eh, menjadi berkat bagi orang lain. Itu bisa dibilang terhormat juga, ya, di mata Tuhan gitu. Bijaksana, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan, ya. Sehat dalam iman, artinya eh, Pak Eri sering bilang melalui apa, buku Etkul, ya, ya Pak Eri, ya. Kalau tidak salah itu adalah keseimbangan adalah kunci dari kehidupan. Artinya eh, kita sehat, kita diberkati. Artinya iman juga kita harus sehat. Jangan ya kita diberkati tapi iman kita tidak sehat. Jatuhnya kita nanti bisa sombong, ya, suka pamer, ya. Jadi kalau kita hidup sudah tua, ya kita hidup sederhana, sehat, sehat jasmani, rohani, ya tentunya dengan olahraga, ya, karena itu sangat penting untuk melatih tubuh kita, ya. Jadi itu yang untuk orang tua, ya. Jadi kalau untuk yang muda, ya ini tadi, demikian juga perempuan-perempuan tua juga, ya. Ini tadi, ya, sudah, baru yang muda. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang, ya. Jadi kalau hari ini juga firman Tuhan mengingatkan kepada perempuan-perempuan muda, ya, khususnya yang ada di Koramdio ini, ya, perempuan-perempuan muda untuk selalu taat kepada suaminya, ya. Jangan ada perselingkuhan di antara kita. Baru supaya firman Allah itu jangan dihujat, ya. Maksudnya dihujat gini. Kita seorang Kristen, artinya jangan sampai ada perceraian. Karena kalau ada perceraian, ada perselingkuhan, itu akan menjadi eh, pandangan orang yang negatif, ya. Ada apa namanya? Ada komentar katanya orang Kristen tidak boleh cerai. Kok ada yang cerai gitu, kok bisa orang Kristen cerai. Nah, itu kan jadi dihujat kan. Artinya ya kita sebagai orang muda ya tetap menjaga pernikahan kita, jangan jangan ganti-ganti pasangan, ya, karena kita ini
bukan orang-orang duniawi ya. Kita orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, artinya kita harus menjadi contoh teladan ya bagi orang-orang yang belum percaya Yesus. Jadi itu yang untuk kaum mudanya ya. Baru Paulus juga menasehati Titus di sini ya di ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ini artinya ditujukan kepada pemimpin ya. Ini ditujukan kepada Titus, kepada pemimpin. Jadi kalau kita semua di sini banyak yang menjadi pemimpin, artinya kita harus menjadi teladan ya, berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk dapat mereka sebarkan tentang kita. Artinya hidup kita juga harus sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, harus menjaga integritas ya, menjaga menjaga kalau dibilang harga diri. Gitu. Sebenarnya harga diri kita ini sebenarnya sudah nggak ada lagi ya. Kita ini ya kalau mau dimaki orang, mau dimarahi orang di dalam memberitakan firman Tuhan, kita tidak boleh marah lagi. Karena harga diri kita itu sudah ditebus. Harga diri kita itu berharga di mata Tuhan. Mungkin di mata orang nggak berharga gitu. Tapi kita harus belajar lah, rendah hati supaya ketika kita memberitakan firman Tuhan, orang lain itu melihat hidup kita gitu. Nah. Melihat hidup kita dan ketika hidup kita itu benar, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, orang pun pasti merasa diberkati ya. Tapi kalau hidup kita tidak benar, kita menyampaikan firman Tuhan itu menjadi batu sandungan. Makanya dibilang tadi di sini supaya karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi nggak ada gosip ya. Jadi kalau kita menyampaikan firman Tuhan, ah, tetapi kita di belakang digosipkan, wah dia tuh memberitakan firman, tapi keluarganya seperti ini, anaknya seperti ini, kan artinya kan jadi batu sandungan, ya. Nah, ini untuk pemimpin yang yang ada di antara kita ya. Baru ditujukan juga kepada hamba-hamba ya. Jadi bagi bagi Bapak Ibu yang mempunyai karyawan ataupun mempunyai pembantu untuk mengingatkan mereka untuk taat kepada tuannya ya, taat dalam tuannya dalam segala hal, berkenan kepada mereka, jangan membantah, baru jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Jadi ditujukan juga kepada hamba-hamba. Kalau zaman sekarang ini, kalau kita punya karyawan, punya eh, pembantu di rumah, kita mengingatkan mereka untuk selalu taat dalam segala hal, ya, jangan curang, jangan suka mencuri, gitu ya, diajarkan ya, supaya ketika mereka eh, mungkin pekerja kita adalah orang-orang yang percaya Kristus ya, sehingga lewat hidup mereka itu memuliakan Tuhan gitu. Jadi kita sebagai bos, sebagai pemimpin, ya kita mengingatkan mereka terus supaya eh, tulus dan setia. Ya, itu perikop yang pertama yang saya dapat, yang saya bagikan. Kita lanjut ke perikop kedua ya. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana,
adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya, perikop yang kedua ini judulnya adalah Kasih Karunia Allah menyelamatkan manusia, semua manusia. Kalau kita kemarin sudah eh, merayakan Jumat Agung ya, jadi Tuhan itu yang saya tahu menyelamatkan manusia itu bukan karena kita ini orang hebat ya, bukan kita karena bukan kita ini orang susah, bukan kita ini orang pintar, bukan kita ini orang bodoh, bukan kita ini orang yang ganteng, yang cantik. Artinya Tuhan tidak mandang itu. Bukan seberapa ada yang pada kita, tapi karena ini tadi kasih karunia Allah. Jadi dari perikop ini yang kedua ini adalah Paulus mengingatkan Titus bahwa mengajari Titus bahwa supaya jemaat-jemaat di Kreta ini menyadari bahwa mereka itu diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Karena di zaman pelayanan Titus di Kreta ini banyak ajaran-ajaran yang sesat ya, yang membuat jemaat itu goyang ya. Sehingga Paulus mengingatkan Titus di dalam suratnya bahwa Titus harus eh, belajar mendidik ya, mendidik jemaat di Kreta ini yang ditulis di ayat 12 ini ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang. Artinya Paulus mengajari Titus untuk mendidik ya, mendidik jemaat di dalam hal eh, keinginan duniawi ya. Artinya kita juga sebagai pemimpin, sebagai PKS ya, sebagai hamba Tuhan tetap mendidik ya, mengajar jemaat-jemaat Tuhan untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi ya. Jadi eh, kalau di Pelita eh, hamba-hamba Tuhan selalu mengajarkan untuk memberitakan firman ya. Kita Pelita tidak berfokus kepada gedung, tidak berfokus kepada gereja, kita berfokus kepada eh, jiwa-jiwa sehingga banyak cabang-cabang yang dibuka ya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak memperbesar gereja kita tidak memperbesar kapasitas kita ya, tapi kita lebih memperbesar pelayanan kita di luar ya. Kalau di di Pelita mungkin jemaatnya mungkin berapa lah yang ibadah ya, dibandingkan dengan gereja-gereja lain tuh sekali ibadah mungkin 1.000. Kalau kita paling 180, tapi kita cabang kita banyak. Nah, itulah yang menjadi sebenarnya visi ya. Tidak eh, tidak apa namanya? Tidak memperkaya diri sendiri. Artinya pengetahuan firman itu tidak kita kuasai sendiri. Artinya kita bagikan, itu ajari kepada orang lain sehingga banyak orang-orang dimenangkan. Ya, ya itulah yang saya dapat yang di perikop ini sehingga eh,
di ayat yang terakhir bilang tadi, beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya. Jadi kita harus memberitakan terus firman Tuhan. Tidak salah kalau kita memang eh, bekerja di dalam apapun gitu ya. Tapi eh, seperti Pak Eri bilang terus, kunci kehidupan itu adalah keseimbangan. Jadi kalau kita dalam pekerjaan, di dalam pelayanan itu harus seimbang, ya, supaya kalau kita kerja terus, ya, tidak ada pelayanan, iman kita juga tidak sehat, itu akan menjadi rancu, ya. Kita bisa jadi sombong, ya, oleh karena berkat itu sudah berlimpah dalam hidup kita, ya. Jadi perlu dalam hidup ini keseimbangan, ya. Bekerja sambil pelayanan itu sehat, ya, supaya lewat hidup kita kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain, ya, sehingga tujuan dan visi Allah itu tergenapi gitu. Tujuannya adalah beritakanlah Injil, ya, ke seluruh dunia, ke segala bangsa-bangsa, supaya banyak orang-orang diselamatkan. Itu dari saya, Pak Eri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Samosir. Jadi hari ini, ya ini lanjutan dari Titus pasal yang pertama. Di Titus pasal yang pertama secara khusus Paulus sampaikan kepada Titus syarat atau standar untuk jadi pemimpin, sama seperti yang pernah Paulus sampaikan kepada Timotius. Dan kalau Bapak Ibu masih ingat pada waktu kita belajar syarat tentang penilik dan diaken yang saya katakan, tentu itu bukan membuat atau menjadikan di dalam gereja itu ada kasta. Tapi di surat Titus ini diperjelas. Jadi masing-masing orang itu mempunyai bagian yang harus dikerjakan dan semuanya itu harus selaras dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalaupun ada yang namanya posisi penilik atau penatua atau diaken atau apapun lah sebutannya pemimpin-pemimpin di gereja, itu kan hanya sebuah struktural untuk ada yang bisa mengatur. Tapi dalam konteks hidup sesuai dengan firman, itu tidak ada kasta di antara kita. Tidak ada penghakiman bahwa pemimpin itu harus lebih sempurna, harus lebih kudus, lebih hebat dari jemaat, sehingga ketika pemimpin salah dihujat habis-habisan, atau sebaliknya, oh kalau jemaat nggak apa-apa buat salah, namanya juga cuma jemaat. Apalagi pakai istilah jemaat awam, jemaat idiot. Kan awam itu idiotes. Jadi jangan lagi juga Bapak Ibu menyebut, ah saya ini cuma jemaat awam kok nggak tahu apa-apa. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Karena apapun posisi kita, mau sebagai pemimpin, sebagai laki-laki yang tua tadi, sebagai perempuan yang tua, sebagai orang-orang muda, bahkan sebagai hamba, kita mempunyai bagian yang harus kita kerjakan yang kalau semua dirumuskan, itu ya sama merujuk kepada firman Tuhan. Setiap orang percaya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan seperti yang Pak Samosir tadi katakan. Dan tentulah ayat-ayat ini masih berlaku sampai hari ini. Ini bukan hanya untuk jemaat di kereta, yang kalau Bapak Ibu baca di pasal pertama ayat yang terakhir kemarin dikatakan, jangan sampai kita juga berlaku sama. Ngaku mengenal Allah, tapi kelakuan kita tidak menunjukkan sama sekali sebagai orang yang mengenal Allah. Karena berkali-kali kalau berbicara kata mengenal itu kan memakai kata epiginosko. Satu hubungan keintiman seperti suami istri yang saling mengenal, saling memahami satu dengan yang lain. Dan tentulah pasangan suami istri yang sehat, yang seimbang, ya masing-masing akan berusaha melakukan yang terbaik untuk pasangannya. Karena saling mengenal. Oh, aku tahu istriku tuh nggak suka kalau aku begini, ya aku nggak mau lakukan. Sebaliknya aku tahu istriku tuh suka kalau aku seperti ini, gitu aku lakukan. Nah, begitu juga dengan
Begitu juga dengan kita dengan Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita tahu apa sih yang Allah senang kita lakukan. Sebaliknya, apa yang kita tahu Allah tidak senang kalau kita lakukan. Nah, itu arti orang mengenal Allah. Dan tentu sekali lagi, ayat-ayat firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang-orang jemaat di kereta pada waktu itu, tapi juga berlaku bagi kita hari ini. Mari sama-sama kita sebagai orang yang mengenal atau lebih tepatnya dikenal lebih dulu oleh Allah. Kita yang tadinya jauh karena dosa, tapi karena karya salib kita jadi dekat, bahkan kita diberi hak menjadi anak Allah. Ya mari kita tahu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Seperti apa yang dituliskan di pasal 2 ini dan juga yang di pasal 1 kemarin. Masing-masing kita harus hidup selaras dengan firman. Supaya apa? Supaya tidak dihujat. Supaya tidak ada hal-hal yang bisa dijadikan alasan oleh orang-orang di luar kekristenan untuk menyatakan hal-hal yang jelek. Karena sekali lagi, ya kita yang bisa menjaga nama baik kita. Kita yang bisa menjaga nama baik Bapak kita. Dan berkali-kali saya katakan, gampang untuk menjaga nama baik itu Bapak Ibu. Gampang sekali. Berbuat baik saja. Toh memang itu yang Allah mau, Efesus 2 ayat 10. Allah mau kita hidup dalam pekerjaan baik yang Bapak sediakan sebelumnya. Jadi yang seperti tadi udah disinggung lagi oleh Pak Samosir, jangan sibuk mempertahankan harga diri lah Bapak Ibu. Nggak usah. Kita udah nggak punya harga diri. Seperti Pak Ahyon kemarin katakan harga diri kita ya seharga Yesus. Wah, nanti jangan ada yang salah. Wah, berarti kita punya harga diri seharga Yesus dong. Harus ini. Bapak Ibu baca tentang Yesus. Yesus itu waktu dicaci maki nggak balas caci maki. Dia diam, keluh seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian Bapak Ibu. Jadi udahlah please, nggak usah sibuk mempertahankan harga diri. Kita nggak punya harga diri. Tapi mari jaga nama baik Bapak kita. Dengan apa? Dengan kita lakukan hal-hal yang baik seperti apa yang didaftarkan oleh Paulus kepada jemaat di Kreta yang sekali lagi tentunya menjadi bagian bagi kita. Dan sekali lagi, tidak ada kasta di antara kita. Setiap kita sama-sama harus melakukan apa yang firman Tuhan mau kita lakukan. Supaya kita hidup selaras dengan firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Samosir. Silakan kalau di antara Bapak Ibu ada yang mau menambahkan sesuatu. Kalau tidak ada, hari ini yang berdoa biasanya Sabtu Anton ya. Atau Iya Pak, saya Pak. oke, silakan. Nanti Ya, ditutup dulu Pak Samosir. mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan Pak Samosir Tuhan. Biar kami Tuhan sama-sama belajar Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Akan Tuhan kami berdoa juga buat Pak Samosir. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, urapan-Mu buat dia Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, usahanya juga Tuhan Yesus. Kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu, Pak Samosir Tuhan Yesus. Bapak kami mendoakan juga Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang hari ini Tuhan yang bersama-sama ikut Korandeo. Tuhan juga berkati sertai Tuhan kami. Kami berdoa Tuhan jika kami ada yang sakit, yang lemah tubuh hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan semuanya. Tuhan kami berdoa juga buat Pak Ongkong Tuhan. Kalau dalam hari-hari ini Tuhan juga berkati sertai dia keadaannya, kesehatannya. Tuhan juga yang menguatkan dan memulihkan keadaannya Tuhan. Serta juga anak-anaknya Tuhan juga berkati semuanya. Kami berdoa juga buat Willy dan Nilu dalam program anak Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga yang bercampur tangan. Engkau yang memimpin terus Tuhan. Biarlah hasil kandungannya Tuhan berjalan dengan baik. Dan Tuhan berkati. Biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan semuanya Tuhan. Tuhan yang bercampur tangan di dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati semuanya. Bahkan Presiden, kestabilan ekonomi Tuhan. Semuanya hari-hari ini kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau yang menyertai semua
pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan di negara kami ini, biarlah mereka mengambil kebijakan-kebijakan dengan baik semuanya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Bapak kami berdoa juga Tuhan Yesus buat ibadah-ibadah kami yang ada hari ini juga Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga memberkati buat hari ini, buat besok juga, semuanya kami serahkan ke dalam Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini, yang Tuhan percayakan untuk melayani hari ini dan besok Tuhan, Engkau yang memberkati. Setiap juga ibadah-ibadah yang ada di cabang-cabang, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami datang dengan bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini, buat kesempatan-kesempatan yang masih Kau berikan dalam hidup kami, sehingga kami pagi hari ini masih dapat memuji dan memuliakan namamu dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang setiap hari Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah kami terus belajar bersyukur dan rendah hati Tuhan buat apa yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami mengalami kesusahan, kesulitan, kami percaya Tuhan, ada penghiburan yang daripada-Mu. Kalau kami mengalami sukacita berkat yang berlimpah, kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga namamu dimuliakan ya Bapa. Pakai hidup kami terus Tuhan, menjadi alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu, agar lewat hidup kami banyak menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami sebentar akan berpisah. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati nikah rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami ya Bapa. Biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, Amin. Makasih semua Pak Eri. Oke, semangat pagi, selamat Terus beraktivitas, Tuhan memberkati. Makasih Pak Samosir. Sampai ketemu di ibadah-ibadah yang ada, dan Senin baru kita ketemu di Orang Leo lagi.